Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Aku Tasak bin Sal itu kan Nazarudin. Di gambar itu pengantin lanang ikan berjanggut. Sarai kada-gati janggut. Apa jelah apa bukan? Kawari? Jelah apa bukan? Mantan lanang itu ada janggut. Batas dade janggut. Ameran api kemanten lanang eka tengah kemabak kemanten eka nih akor. Rana api bae. Akor. Sesuai sama sejodoh. Aman ku perhati ke dari bawah tadi. Aku ngeledai dengkengannya itu lah. Dari dengkengannya itu aja ku akor nih pacak nih yang kuasa ikat laman kata ke jodoh tu dari ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Kak Nazarudin tadi Bapak Ibu nyampai ke kata sambutan tadi, ada sedikit kalimat, ada sedikit kata berbagi kebahagiaan. Ada tak begitu ya? Berbagi kebahagiaan. Aku ngambil kata bahagia wahai kedua mempelai, Agus dan Nopi, seorang ulama Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim hidup pada abad ke-13. Beliau adalah ahli nahwu, ahli tafsir, ahli ilmu kalam, pakar fikih. Ada yang dia gale. Termasuk Ibnul Qayyim mereka adalah uang yang hafal Al-Quran. Jangan nganggut-nganggut baik. Mulai dari pangkal tadi ke Umi sampai beriyanggut-yanggut ke baik. Paham kan kendakku tuh? Ngerti kan? Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim menyatakan ada rahasia. Kata Imam Ibnul Qayyim, wahai kedua mempelai, ada rahasia kunci kebahagiaan itu. Aman rahasia nopi ya dah. Jangan yuk tawang. Muka jangan yontowa. Cukup oleh kamu berdua baik. Ada rahasia kunci kebahagiaan itu. Apabila kamu pakai, kamu gunakan, kamu laksanakan dalam kehidupan rumah tangga kamu, insya Allah sa'idun fid dunya. Kata Imam Al-Ghazali, kebahagiaan ketika kamu hidup dalam dunia, insya Allah kamu akan capai. Insya Allah akan tercapai kehidupan kebahagiaan di dunia. Sa'idun fid dunya. Imam Al-Ghazali mengatakan, Ibnul Qayyim mengatakan ada tiga. Ada tiga kunci kebahagiaan itu. Pertama bersyukur. Secara individu, secara suang-suangan Kak, dinyatakan tubuh harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ku fokus ke rumah tangga agar bahagia. Terus ada titipan dari Allah sifat syukur kepada kamu berdua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Jelas Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, jika tubuh nak mereka nak ngitung-ngitung kami napa dak itu banyak nikmat Allah yang diunjukkan dengan tubuh Kak Arun.
Yuk. Banyak. Dari segi macamnya, ragamnya, jenisnya dan lain sebagainya, sehingga tubuh dapat merekinnya nikmat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tubuh. Kamu jodoh berdua, Kak Beri, ikat nikmat Allah. Alah, senang kan? Wah, syukuri, terima kasih jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda itu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ngapain dikatakan tubuh hamba yang zalim? Kedua mempelai, jangan tubuh termasuk hamba yang zalim. Kenapa? Karena tubuh ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tubuh jadikan nikmat yang ditunjukkan Allah itu menjadikan diri tubuh angkuh. Bang, Allah memberikan nikmat kepada tubuh titipan jabatan menjadi sombong. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat tubuh menjadi orang yang kaya, tubuh sombong dengan kekayaan tubuh. Bangga dengan kekayaan harta benda tubuh, tak kata arti. Alah, mudah Allah nak ngambil harta tubuh. Jabatan ada batas, ada masahnya. Kecantikan tubuh ada batas dengan ketuaan tubuh. Ketampanan tubuh batas tua. Lagi muda, liut. Tahu gak Arun liut? Oh gak Arun. Ngeliut tahu kamu? Nah, anggut ke ini kan cengro habis. Molos rai liot bu. Lade tekok-tekokan, lade pecah-pecah popori bedai. Ada nggak bedak Kelly. Bermacam-macam bejak. Amanah sek masih belum tertampal ngapipi ke anyang ngededak. Ngasagu. Mudah urusan itu. Tapi tidak baca dipebongi, tidak baca diingkari, tidak baca dipungkiri. Tetap tua itu akan tertunjuk masa itu. Keriput tulah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu sombong ke dengan ketampananmu, apa kau sombong ke dengan kecantikanmu, dengan jabatan profesimu, dengan kekayaanmu dan lain sebagainya, semua akan jadi sirna jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Berkah itu semua kita jalani nikmat tersebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur. Nikmat yang ditunjukkan Allah, tubuh bersyukur. Tadi dibaca oleh Ustaz Jamil tadi. Ya, wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bu. Wah, kaget nih nggak meja tuh. Aku nih sama baik nggak kamu. Tegal lagi. Ya. Surah Ibrahim ayat 7 yang dibaca oleh Qori tadi. Jelas tubuh lapal gale. Kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang junjuk ke tubuh itu, maka Allah akan nambah nikmat tersebut. Mana tambahan Allah kalau tubuh bersyukur? Ada ketenangan. Tubuh akan nyaman, tubuh akan tenang, tubuh akan mendapat kebahagiaan. Itulah nikmat hakiki yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suwe kamu mbak Betawian kan? Ngate aku apa? Syukur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, yang pertama syukur, yang kedua bersabar. Kalau kau pacak nyalani hidup awak dewek tubuh Pak Bu, pasti Allah memberikan ujian. Tapi jelas di dalam Al-Quran itu ujian itu adalah untuk nilai tubuh.
di mana kesabaran si A si B kedua mempelai kak. Aman dak yuji kak tu budak tahu nilai tu bu apa dapat 5, apa dapat 6, apa dapat 7, apa naik kelas apa dak yuji supaya tahu di mana batas keimanan kesabaran tubuh. Jadi nak sabar, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Juga ditambah praktek dengan kamu melakukan ibadah salat, bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, tegakkan ibadah salat, berdoa, ya Allah yuk jalan keluar mak mana aku nyalani rumah tangga kak supaya kebahagiaan itu pacak dicapai. Innallaha ma'as sabirin. Insyaallah Allah bersama dengan orang-orang yang sabar dalam rumah tangga. Ngopi yang lah jalani kak soal besok kecil jangan jadi permasalahan. Yang jelas ada baik kak lubang-lubang itu ada baik beling-beling kelekir itu kamu empai bayang ke lemak baik. Tanya kata ngebak mau peweri itu. Cuman dia baca ada kelekir, ada beling, ada paku, yambi SCC kayaknya. Muka perjalanan kak lancar. Katanya dah ngebak ngapa harun kak supaya dia hidup bahagia. Jadi bersabar. Tanam ke dalam rumah tangga kamu berdua sifat syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang kedua bersabar atas ujian musibah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kau nyaman. Aku yakin kau akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir menurut Imam Ibnul Qayyim, kunci kebahagiaan itu adalah bertaubat. Tubuh kak Pak Bu terus terang baik miluk kocekan salah dosa kak. Jetubuh baik dekat di salah Pak LK belemon dosa kak. Alah dang meka baik. Ustadz yang ceramah itu bagus dia bagian lama. Itu bakal tanda-tanda itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadilah ujung apa ya jadilah takin ada bahaya lah. Allah mengatakan Nabi supaya rumah tangga itu bahagia melalui lisan Imam Ibnul Qayyim bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu bu nak minta ampun? Karena itu bu banyak salah. Karena itu bu banyak dosa dengan orang lain, dosa dengan awak dewe, dosa dengan makhluk lain. Dekati jalan kata Allah, tobat kamu. Kalau kamu bertobat, aku akan ampuni. Allah Maha Penyayang, innallaha ghafurur rahim. Aku terima taubat kamu karena aku Maha Pengampun, karena aku Maha Penyayang. Jadi jangan sungkan-sungkan ketika tubuh melakukan salah dan dosa, soal kecil apalagi besar. Setidaknya lazimkan lapal istighfar. Astaghfirullahalazim. Ada lapal ke sedih salat istighfar. Kalau jawang tuwe dulu zikapirlah. Aku dulu bertanya, suwe juga zikapirlah deh. Kata istaghfirullahalazim. Jadi bertobat. Tentunya kau ada salah dalam menjalani rumah tangga, nopi kaki. Cepat-cepat. Kak, sampai kau basi. Kakak. Kau? Adik. Sebabnya zaman ini kak tidak lagi lah jarang manggil kakak. Mama. Ada lagi ladang meka nesuwe Mimi. Ya, jaku ketinggalan nih ya tuh buka lah ya.
Yang lanang manggil suwe pipi. Aman tubuh yang tua kak ni kak bertanya, woi kamu bak kaknya ketinggalan zaman. Dah tahu aman zaman modern, buyan ni hanya bak. Iya, ngata ke bak buyan. Aman dak bakmu kak kau dak hidup. Aman dak bakmu kak dak hidup. Teka pucuk kak kau dak tahu yang mendak bakmu kak. Benar kak? Wah, anggu teh. Sampai ke lutut anggut karun. Mendak bak makmu tak sampai ke pucuk kak. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, untuk mencapai kebahagiaan itu syukur, dua bersabar, ketiga bertobat, yang keempatnya minta ikhlas, minta ridho dengan wong tuamu agar berjalan dengan baik. Ridallahi fi ridhal walidain wa suhtuhu fi suhtihima. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada keridhaan kedua wong tuamu, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kemurkaan keduamu. Hati-hati kedua wong tua adalah keramat. Kalau tak benar keramat ka medih. Alah bahagia ada di restu kedua wong tuamu. Ingat jasa baik kedua wong tuamu, minta restu dengan dia berdua, insya Allah engkau akan sukses dalam menjalani hidup berumah tangga. Di samping doa kami yang hadir ikat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah anugerahkan kepada kami Rabbana atina fid dunya, kebahagiaan, ketentraman, kenyamanan hidup di dunia dan juga hidup di akhirat, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Bapak Ibu saudara-saudari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Kak Peri, Kak Arun, si Kak Beh barangkali yang ku sampaikan. Kedua mempelai, mudah-mudahan nasihat singkat bermanfaat buat kamu berdua, buat aku dewe, buat tubuh gale-gale, untuk menjadikan rumah tangga tubuh bahagia. Banyak syaratnya, banyak jalannya, tapi setidaknya adalah tanam ke dalam rumah tangga tubuh sifat syukur. Yang kedua, bertaubat atas salah dan dosa. Yang ketiga, bersabar atas nikmat, atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa minta restu kepada kedua wong tua. Kalau wong tua itu boleh meninggal dunia, kirimi doa, setidaknya kirim surah Al-Fatihah. Ini baik, lebih dan kurang minta maaf kepada Allah. Mari kita sama-sama mohon ampun. Makan roti di rumah LP Sukaisi. Allah kejauh. Roti gondang ke 1000. Besok di ongkos. Alah, makan roti di rumah LP Sukaisi. Sampai di sini dan terima kasih. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina arsaina Agustami wa Nabi wa kama alabta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyah ridha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana wa niyyatana wa umniyatana wa hajatana wa maqsudana ya Allah ya mustajib doa. Khususun arsaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.